Gonggongan anjing kadang terlalu berisik dan menyebabkan kemarahan, apalagi ketika mereka menggonggong dengan disertai intimidasi. Bukannya menakuti lawannya, tindakan itu malah kadang menyebabkan masalah bagi para anjing. Hyena Tutul sedang berjalan santai ketika segerombolan anjing di dalam kerangkeng terus menggonggonginya. Merasa jengkel, Hyena menggigit kaki dari salah satu anjing, dan anjing itu berteriak kesakitan karena kakinya digigit Hyena. Hyena Tutul punya gigitan yang kuat, bahkan lebih kuat daripada singa. Dan ketika berhasil menggigit kaki anjing yang sebelumnya menggonggonginya, Hyena enggan melepaskannya, meski anjing terus meronta dan bahkan ada orang yang berusaha melepaskannya. Pelajaran berharga bagi para anjing, supaya mereka tidak cari masalah dengan Hyena. Mau adu ukuran, Hyena Tutul menang. Mau adu kekuatan, Hyena juga menang. Adu pasukan, Hyena juga berani. Apalagi adu berisik. Tentu Hyena siap melayani dengan suara tawa yang nyaring. Ada beberapa anjing yang melakukan serangan kepada singa. Beberapa serangan kelihatannya berhasil karena singa menghindar dan tidak melawan balik. Tapi apakah kita akan mengatakan jika singa takut menghadapi serangan anjing? Sepertinya bukan seperti itu yang sebenarnya terjadi. Singa hanya enggan melayani anjing yang sok jago itu. Untuk mengalahkan anjing yang ukurannya lebih kecil dari singa, mereka bisa melakukannya dengan mudah. Bahkan di India, seekor singa saja berhasil menyebabkan belasan sapi dan beberapa anjing penjaga kabur melarikan diri. Nah, ada momen di mana singa menyerang anjing. Singa melepaskannya, mungkin karena ada banyak orang yang menontonnya. Tapi anjing yang sudah selamat itu malah coba menantang singa lagi. Duh, udah untung dilepasin, malah nantang lagi. Singa sepertinya sungkan untuk menyelesaikan anjing yang ngeyel itu. Tentu faktor adanya manusia juga berpengaruh. Udah tahu ada raja hutan, anjing malah mendekati dan menggonggonginya. Alhasil, harimau yang tidak sesabar singa langsung menyerang. Dan bisa kita tebak bagaimana kelanjutannya. Harimau langsung mengalahkan anjing dengan sekali serangan. Beberapa anjing memang terlalu memaksakan keberuntungannya. Mereka bermasalah dengan harimau. Beruntung jika harimau bisa menahan amarah. Jika tidak, maka anjing ada dalam bahaya. Harimau bisa mengalahkan anjing dengan mudah. Bahkan harimau kadang memangsa anjing yang berhasil dikalahkannya. Orang-orang menggunakan anjing untuk memburu babi hutan. Bahkan ada pula ajang pertarungan babi dan anjing. Biasanya anjing lebih dominan. Secara mereka adalah sosok pemburu dan babi hutan menjadi target buruan. Tapi babi hutan bukanlah hewan lemah. Mereka besar dan kuat. Ada kalanya mereka bisa membalikan keadaan dan melawan balik. Anjing merasa dominan karena menyerang bersama. Sementara jika babi hutan lebih banyak, maka anjing tidak berani. Ada beberapa momen di mana anjing dikalahkan babi hutan. Bahkan ada kalanya anjing mati karena serangan babi hutan. Admin pernah melihat salah satu video yang menunjukkan bagaimana perut anjing sampai terkoyak karena serangan babi hutan. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Beberapa anjing memang berhasil mengalahkan macan tutul. Biasanya anjing dengan ukuran besar serta jumlah yang lebih banyak. Tapi macan tutul adalah lawan yang sebaiknya dihindari oleh anjing. Macan tutul bahkan lebih berbahaya daripada singa atau harimau. Di kawasan India, macan tutul berkali-kali memburu anjing. Mereka jadi salah satu sosok yang paling ditakuti oleh anjing rumahan. Pasalnya macan tutul memang memburu anjing dan bukan sekedar menyerang ketika bertemu. Tak heran jika beberapa orang bahkan menyarankan agar tidak membiarkan anjing peliharaan di luar rumah. Pasalnya resiko serangan macan tutul memang sangat berbahaya. Anjing penjaga kedatangan tamu, serigala yang kelaparan. Sebagai sosok penjaga, para anjing coba mengusir serigala. Tapi lawan yang dihadapi lebih besar, lebih kuat, lebih puas, lebih banyak, dan mereka lapar. Alhasil, beberapa anjing penjaga tumbang. Mereka diserang serigala dan tidak berdaya. Selain kucing besar, serigala jadi sosok lain yang mengancam keselamatan anjing. Padahal anjing dipakai manusia sebagai penjaga rumah dan ternak. Tapi kalau lawannya serigala, bisa-bisa anjing penjaga yang malah jadi target serigala. Seperti halnya serigala, beberapa coyote juga kedapatan memburu anjing. Biasanya anjing rumahan yang berukuran kecil. Coyote adalah pemangsa yang oportunis dan mereka akan memburu anjing jika ada kesempatan. Pada dasarnya, anjing bisa saja mengalahkan coyote, tapi coyote juga berpeluang besar mengalahkan anjing. Bedanya, anjing menganggap coyote sebagai ancaman yang harus diserang.
Sementara Coyote bisa saja menganggap anjing sebagai target buruannya. Sebenarnya, jaguar jarang berinteraksi dengan anjing peliharaan. Jaguar betah di dalam hutan. Tapi tetap saja ada pertemuan di antara keduanya, biasanya karena campur tangan dari manusia. Beberapa anjing pernah memojokkan jaguar, tapi jaguar adalah raja hutan. Dan meski kalah jumlah dan kalah berisik, jaguar masih bisa mengimbangi dan bahkan mengalahkan anjing. Jangan cari masalah dengan jaguar deh. Kaiman saja kalah, anaconda aja dimakan, apalagi cuma anjing. Puma punya perangai yang agak mirip dengan macan tutul. Beberapa kali, Puma memasuki pemukiman penduduk, dan mau tidak mau, terjadilah interaksi dengan anjing. Ada momen di mana Puma dikeroyok anjing, bahkan dipojokkan oleh segerombolan anjing. Tapi Puma masih bertahan, dan bahkan bisa melawan balik. Serangan Puma bisa saja menyebabkan kematian pada anjing. Ada beberapa anjing yang menyerang monyet. Anjing bisa saja mengalahkan monyet, tapi monyet punya pasukan dan mereka juga bukanlah hewan yang mau menyerah begitu saja ketika ada serangan yang datang. Dalam beberapa momen, anjing tidak berdaya menghadapi pasukan monyet, apalagi ketika monyet menyerang bersama pasukannya yang banyak. Bahkan ada kasus di mana pasukan monyet berhasil mengalahkan anjing dan menyebabkan kematian bagi anjing. Belum lagi kalau anak anjing diculik oleh para monyet. Anjing dan kucing bisa hidup berdampingan. Tapi ada momen di mana anjing menyerang kucing dengan brutal dan bahkan memangsanya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tapi kucing adalah hewan dengan mental petarung. Meski harus melawan anjing yang lebih besar dan lebih banyak sekalipun, kucing masih berani melawan. Kucing rumahan yang bertubuh kecil beberapa kali berhasil mengalahkan anjing dan menyebabkan hewan yang berisik itu kabur melarikan diri. Kucing kok dilawan? Manusia aja nggak berani, buaya aja kabur, beruang aja ketakutan. Apalagi cuma anjing. Seekor anjing menyerang belut listrik. Dia pikir itu belut biasa. Tapi ketika sengatan listrik mulai terasa, anjingnya kaget dan merasa kesakitan. Anjing itu pasti menyesal. Dan sepertinya ia tidak mau berurusan dengan belut lagi. Sepertinya anjing harus tahu diri dan tidak mengusik buaya. Pasalnya dari beberapa pertarungan yang terjadi menyebabkan anjing kehilangan nyawa dan langsung jadi santapan buaya. Inilah pentingnya menjaga anjing peliharaan supaya tidak memasuki sungai, karena bisa saja ada buaya di dalamnya, dan jika buaya menyerang, anjing tidak berdaya melawan. Entah apa penyebabnya, terjadi pertarungan antara anjing dan sapi, ukuran yang tidak seimbang. Anjing beberapa kali menggigit sapi, serangan yang lumayan menyakitkan. Tapi sapi yang lebih besar berhasil menyerang balik dengan telak. Sapi menendang dan menyeruduk, menyebabkan anjing sampai terbang. Beberapa anjing coba menyerang kadal, tapi kadal menyerang balik. Gigitan kadal menyebabkan anjing kesakitan. Ada beberapa jenis kadal yang harus bertarung melawan anjing. Biasanya anjing menang, tapi tak jarang kadal menang dan mengalahkan anjing yang berisik. Kadal bisa saja menyerang dengan ekornya. Cambukan ekor yang bisa saja melukai anjing, apalagi ketika mengenai wajahnya. Ular bukanlah hewan yang seharusnya diusik oleh anjing. Pasalnya ada beberapa momen di mana anjing dimangsa oleh piton atau anaconda. Belitan mereka sangatlah mematikan. Belum lagi jika sampai tergigit oleh ular berbisa. Anjing bisa saja mati dengan kondisi menyedihkan. Ada banyak video yang menunjukkan beruang kabur ketika menghadapi anjing. Tapi perlu diingat, beruang lebih besar dan lebih kuat. Serigala saja bisa dikalahkan, apalagi hanya anjing. Dan nyatanya ada beberapa beruang yang menyerang dan bahkan membunuh anjing. Beberapa anjing terus menggonggongi keledai yang sedang minum. Tapi keledai itu tidak menggubrisnya. Sepertinya keledai tidak merasa takut atau terusik oleh intimidasi anjing. Ada beberapa pertarungan antara keledai dan anjing. Dan keledai bisa saja membunuh anjing dengan gigitan atau tendangannya. Rusa menyerang anjing dengan serangan yang mengerikan. Rusa besar bisa saja mengalahkan anjing. Ada pula beberapa anjing yang jatuh dari tebing ketika memburu rusa. Itu adalah momen yang mengerikan. Anjing biasanya dipakai manusia ketika memburu rusa. Tapi seperti hewan buruan lainnya, beberapa rusa terlalu besar dan bisa mengalahkan anjing. Ada aturan tidak tertulis di mana sebaiknya jangan menyentuh atau bahkan menyakiti kuda di bagian belakangnya. Pasalnya kuda bisa menendang dan tendangannya sangat mematikan. Beberapa anjing melanggar aturan itu dan mereka harus merasakan betapa kuatnya tendangan kuda.
Bahkan tendangan itu bisa saja langsung mematikan anjing. Hewan apalagi yang berhasil membungkam gonggongan para anjing? Jika kamu punya tambahan informasi, silahkan berkomentar.